Kesel banget deh sama suami yang suka pilih-pilih makanan. Aku masakin nasi putih goreng kayak gini nggak mau. Katanya udah bosen. Tapi karena udah terlanjur digoreng, jadi aku tetap pada pendirianku buat lanjut masak nasi putih ini dan akan aku sulap jadi menu terenak. Oke, kalau semua nasinya udah pemanasan, sekarang mau aku kasih pendinginan dulu biar nggak kaget. Masukkan es batu kristal, juga tambahkan 1001 butir calon kacang hijau yang tertunda. Tuang juga air jernih sesuai selera aja ya. Terus tinggal kita angkat aja semua mangkok nasinya dan celupin ke baskom air. Bener-bener mandiri deh, semua nasinya keluar sendiri tanpa diminta. Jadi lebih mempermudah hidup kan? Kita aduk aja nasinya biar berbaur dengan air jernihnya. Terus saring sampai airnya nggak ikutan masuk. Dan kalau udah semua nasinya ini, mau aku pindahin aja ke dalam kukusan biar matangnya lebih rata. Oke, sambil nunggu jodoh yang tak kunjung datang, mending aku urus aja calon kacang hijau yang tertunda ini. Masukkan semua ke dalam plastik. Abis itu mau aku vakum aja biar tetesan airnya nggak berhamburan. Dan kita acuhkan dulu sekejap. Lanjut, di wajan kepanasan tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai merah sampai wangi. Berhubung gagal nggak jadi kacang hijaunya, jadi semua toginya ini mau aku masukkan aja. Gak ketinggalan, tambahkan perbumbuan dapur sambil dicampur aduk aja sampai matang. Nah, buat nasi yang tadi ternyata udah matang, jadi langsung aja aku tuang ke dalam cetakan bergelombang kayak gini. Ratakan aja sampai jadi datar dan padat. Terus aku hias pakai 4 topping telur puyuh di bagian bawahnya. Geprek telur puyuhnya sampai jadi retak tak beraturan. Terus buka bungkusan telur dan keluarkan isinya. Di sini udah ada 5 telur yang mau aku campurin aja sama nasinya sampai jadi rata. Karena suami aku suka banget tempe, jadi di sini udah aku beliin tahu yang mau aku isi sama tumisan toge tadi. Abis itu guyur pakai larutan tepung sambil dibalur rata aja ke seluruh permukaan tahunya. Masukkan 1/2 ke dalam wajan dan tinggal digoreng di minyak panas sampai matang kecoklatan. Tinggal kita angkat tangan dan surutkan dari minyak. Selanjutnya di wajan berbeda induk tumis mentega sampai harum. Biar gak sendirian, aku tambahin bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan masukkan campuran nasi telur yang tadi. Gak lupa, aku juga mau tambahin bumbu nasi goreng juga sayuran hijau yang aku petik hikmahnya aja. Lanjut, campur aduk lagi sampai sayuran hijaunya layu dan semua bahan tercampur merata. Aku juga sekalian mau berbagi masakan hari ini dan saja diri sendiri minta dibikinin makanan berupa cemilan yang bisa bikin kenyang 7 turunan. Setelah logika dan batin beradu rayu, akhirnya aku putusin buat masak berbahan dasar adonan merah menyala ini. Caranya gampang dimengerti oleh akal sehat. Cukup dicetak aja pakai cobek dan kita tenggelamkan ke lautan luka dalam. Tuh, setelah dikeluarkan dari cobek, hasilnya menyerupai bundaran segitiga siku-siku yang simetris. Biar beraneka ragam bentuknya, aku juga mau bikin adonannya menyerupai lingkaran sama sisi versi sachet. Di sini aku bikin yang banyak banget biar kenyangnya ke bawah. Bilang aja mau bikin bakso. Sambil nunggu adonannya berkembang pesat, aku mau panggang dulu daging purba yang aku beli langsung ke ternaknya. Setelah dipanggang 1 detik, lanjut kita pangkas semua anggarannya sampai jadi ini agak masuk akal ya. Kalau yang ini agak masuk akal ya. Mau aku pangkas jadi ukuran mini kayak gini dan tuang semuanya ke dalam chopper. Habis itu tinggal kita chopper aja sampai jadi halus dan gak ketinggalan masukkan es batu kristal juga bawang yang udah digoreng sampai kering. Kalau semua bahan udah tercampur rata, kita pindahin aja ke wadah jumbo karena mau aku aduk lagi. Kalau udah capek, kita migrasikan ke dalam alat super canggih yang bisa membuat adonan jadi pusing karena diaduk terus. Masukkan penyedap rasa, baking powder, dan salsa MSG yang terbuat dari bahan tetes tebu alami sehingga aman untuk dikonsumsi. Di sini aku tambahin juga serbuk ajaib biar hasil adonannya nanti jadi lebih kenyal. Habis itu tinggal kita campur aja sampai semua bahannya bersatu teguh. Nah, buat selanjutnya aku punya kaki tangan yang selalu bisa diandalkan. Ini lumayan masuk akal ya. Kita perkenalkan cabai bergelombang, bawang putih, bawang merah, dan cabai merah besar. Setelah direbus sebentar, lanjut kita campur aja semua bahannya sampai jadi sambal. Terus tumis bumbu halus dan akhirnya aku dia 3x2 cm daun jeruk biar makin harum. Masukkan juga jagung sapi enak banget sebelumnya dan gayanya aku ini. tambahin persausan duniawi secukupnya aja. Tambahkan juga perbumbuan duniawi seperti garam, penyedap rasa, dan juga salsa MSG yang melalui proses fermentasi yang menghasilkan protein glutamat secara alami. Gak lupa aku tambahin juga cabai rawit merah biar makin ini lumayan masuk akal ya. Kita coba lagi satu lagi ya. Aku masih penasaran sama keadaan dompet saat ini lagi nggak video memungkinkan karena DBM. budgetnya mahal. Tenang aja, kali ini aku mau masak menu akhir bulan cuma pakai bahan seadanya, yaitu tak lain tak bukan adalah tempe. Nah, sebelum mulai diolah tempenya ini mau aku parut aja sampai jadi halus kayak gini. Tapi biar lebih menghemat waktu, aku putusin buat pakai alat canggih ini aja biar hasilnya lebih bagus. Cukup ditekan aja dan hasilnya jadi tempe yang bentuknya memanjang simetris satu sama lainnya. Kita kumpulin di atas cobek, terus aku tambahin juga tempe parut yang tadi dan tinggal kita ulek aja sampai tempenya berubah jadi halus dan rata kayak gini. Kalau udah tempenya mau aku pindahin semua ke dalam chopper. Sudah kuduga itu. Aku mau tambahin juga beberapa sudah kuduga. Pecahkan dulu 2 butir telur ayam dan biar rasanya makin lezat, tambahkan salsa bumbu kaldu ekstrak daging ayam dengan kualitas terbaik dan rempah pilihan. Gak cuma itu, masukkan juga 3 siung bawang putih dan lada bubuk. Tinggal dicoper aja sampai semua bahannya itu kalau mau di blender Habis itu aku pindahin lagi semua adonan tempe halusnya ke dalam wadah karena mau aku tambahin terigu yang disaring dulu. Setelah dipastikan terigunya halus, lanjut kita aduk sambil diuleni aja ya sampai tekstur adonannya jadi agak kalis. Lanjut, adonan tempenya kita pipihkan dulu pakai rolling pin sampai jadi selebar ini. Aku juga mau cetak adonannya pakai cetakan hati sampai jadi banyak. Terus
Terus ambil adonan berbentuk hatinya secara hati-hati. Terus susun di atas cetakan bergelombang. Karena bentuknya nggak sesuai Saya harapan, curiga. jadi mau aku tumbuk aja sampai hancur. Terus Saya tambahin udah sisa curiga. adonan tempe yang tadi. Kalau udah diratain, lanjut kita kukus aja selama beberapa menit. Dan setelah matang langsung keluarkan dari Sudahlah, cetakan. itu deh, Potong Beb. jadi beberapa bagian dan mau aku bentuk jadi paha ayam super gemes kayak gini. Kita celupkan dulu ke tepung basah sampai rata. Terus balurkan pakai tepung roti. Dan di sini aku pakai yang warna hitam ya. Kalau tepung roti hitamnya udah rata, lanjut kita Emang goreng ada aja ya di yang minyak warna panas hitam sampai gitu? matang dan langsung kita tiriskan dulu sebentar. Nah, sambil nunggu di sini aku mau lelehin dulu mentega di wajan bagi 4 terpisah sampai jadi cair. Terus tumis dulu bawang putih cincang sampai harum dan berubah jadi Ini masih kecoklatan. belum Habis selesai, itu guys. pindahin Ini masih semua belum ke dalam selesai. nasi yang udah matang dan aku tambahkan sasa, bumbu kaldu ekstrak daging ayam agar lebih melezatkan makanan. Kalau udah diaduk, lanjut mau aku cetak dulu pakai mangkok mini kayak gini. Lanjut aku juga mau tumis bawang putih sampai harum. Tambahkan campuran saus sambal dan saus tomat sambil ditumis sampai matang. Taburkan sasa, bumbu kaldu ekstrak daging ayam yang bisa membuat masakan jadi makin enak. Kalau sausnya udah matang, bisa langsung kita tuang aja ke atas nugget tempenya secara merata. Dan ini dia menu akhir bulan, yaitu nugget tempe asam manis juga nasi menteganya. Bingung mau masak apa? Tapi ini Nonton akhirnya Dede kayaknya aja. mantap banget Kini ya. tersedia di semua sosial Enak banget media. kayaknya gitu.